warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan materi sistem bilangan dan geometri yang terbagi ke dalam 3 submateri. Yang pertama ada konsep sistem bilangan, yang kedua ada konsep aljabar, dan yang ketiga konsep geometri. Langsung saja ke pembahasan. Pada submateri pertama, yaitu konsep dan sistem bilangan, terbagi ke dalam beberapa pembahasan. Ada angka Hindu Arab, bilangan pecahan dan desimal, bilangan negatif, bilangan irasional, logaritma, dan ada segitiga Pascal. Angka Hindu Arab yang kita gunakan sekarang ini berasal dari India, kemudian berkembang di Arab. Catatan Arab yang pertama menjelaskan angka Hindu tersebut adalah Algoritmi de Numeru Indorum, terjemahan Latin dari karya Al-Khwarizmi. Dari bagian barat kawasan Islam, angka Hindu Arab beserta sistem desimalnya masuk ke Eropa yang terpenting oleh Fibonacci dengan buku Liber Abaci tahun 1202. Menurut catatan sejarah, perkembangan bilangan pecahan tertua mungkin dimulai di Mesir kuno. Brahmagupta dalam Brahma Sputasi Danta menjelaskan tentang penulisan dan perhitungan bilangan pecahan. Sementara itu, Al-Qalasadi pada tahun 1412 sampai dengan 1486 merupakan orang pertama yang menulis tanda garis horizontal di antara pembilang dan penyebut. Namun, Jeff Miller menyebut nama Al-Hassar pada abad ke-12. Sedangkan pemakaian pecahan desimal dan cara perhitungannya yang signifikan tersebut terdapat pada karya Al-Qashi, Miftah Al-Hisab, dan dilanjutkan oleh Simon Stevin pada tahun 1548 sampai dengan 1620 dengan menulis Ladisme tahun 1585. Diduga bangsa Mesir kuno telah mengenal bilangan negatif, bilangan positif dengan lambang kaki melangkah ke kiri, sedangkan bilangan negatif ditandai dengan kaki melangkah ke kanan. Matematikawan Cina kuno belum menerima bilangan negatif sebagai penyelesaian suatu persamaan. Bahkan matematikawan Yunani kuno hampir dalam setiap bukunya tidak memberikan penyelesaian bilangan negatif. Penerimaan bilangan negatif lebih maju di India. Brahmagupta telah mempergunakan bilangan negatif hampir serupa dengan konsep modern. Perguruan Pitagoras sekitar tahun 570 sampai 490 sebelum Masehi menganggap semua bilangan adalah rasional. Ketika perguruan ini menemukan bahwa akar 2 merupakan incommensurable, mereka lalu merahasiakannya. Berbeda dengan Yunani kuno, matematikawan India kuno memperlakukan akar bilangan bukan kuadrat sebagai bilangan juga. Penanganan bilangan irasional secara tepat baru dimulai pada abad ke-19. Pada Dedekind pada tahun 1831 sampai 1916 dalam bukunya yang membuat definisi bilangan irasional secara tepat dan jelas. Gagasan yang mendasari penelitian logaritma yaitu protapairesis, perubahan proses pembagian dan perkalian kepada penambahan dan pengurangan. Orang pertama yang memulai gagasan ini adalah Ibnu Yunus As-Sadari Al-Misri pada tahun 950 sampai dengan 1009 dengan menggunakan trigonometri. Logaritma ditemukan di awal tahun 1600 oleh John Napier dan Jos Burgi. Walaupun banyak yang menyatakan Napier adalah perintis sebenarnya, Napier menerbitkan Minifisi Logarithmicum Canonis Descriptio pada tahun 1614.
Dan sedangkan Burki mempublikasikan Arithmetic and Geometric Progress tabulan pada tahun 1620. Namun, penemuan itu dari tahun 1585. Bila Napier lewat pendekatan aljabar, maka Burgi menggunakan pendekatan geometris. Henry Birch pada tahun 1561 sampai dengan 1631 mendiskusikan logaritma Napier dan menyarankan metode yang dikenal sekarang menggunakan istilah mantissa dan karakteristik. Walaupun diberi nama segitiga Pascal, tetapi segitiga tersebut telah lama dikenal ratusan tahun sebelum Blaise Pascal. Mungkin secara independen, matematikawan Cina dan Muslim Persia masing-masing menemukan segitiga tersebut, antara lain oleh Jia Xian telah menggunakan segitiga tersebut untuk menentukan akar kuadrat dan akar kubik suatu bilangan. Segitiga binomial tersebut menjadi terkenal lewat karya Blaise Pascal, Tried the Triangle Arithmetic pada tahun 1654. Pascal menulis banyak sifat yang berkenaan dengan segitiga binomial tersebut. Pada submateri yang kedua, ada konsep aljabar yang terbagi ke dalam beberapa pembahasan. Ada teorema Pythagoras, persamaan kuadrat, sistem persamaan linier, matriks, dan determinan. Teorema ini diberi nama Pythagoras karena ia yang pertama memberikan sebuah bukti secara geometris. Tetapi hubungan antara sisi-sisi segitiga siku-siku tersebut telah lama dikenal jauh sebelum Pythagoras dan perguruannya. Di Universitas Columbia terdapat naskah prasasti bernama Plimpton 322 dari 1900 sebelum Masehi hingga 1600 sebelum Masehi. Tabel pada naskah itu terdiri atas 3 kolom bilangan yang ternyata bersesuaian dengan triple Pythagoras. Sebuah catatan kuno, Choupi Xuanxing 500 hingga 200 sebelum Masehi menyajikan pembahasan dan bukti secara geometris tentang teorema Pythagoras. Teks kuno dari India juga telah mengenal tentang teorema Pythagoras jauh sebelum Pythagoras. Di dalam naskah kuno Baudayana Sulbasutras 800 sampai 600 sebelum Masehi terdapat pembahasan teorema Pythagoras juga triple Pythagoras. Bangsa Babilonia telah menggunakan suatu algoritma melengkapi kuadrat untuk menentukan penyelesaian suatu persamaan kuadrat. Misalnya dalam Papirus Berlin, suatu naskah Mesir kuno dari tahun 2160 sampai dengan 1700 sebelum Masehi. Sekitar 300 sebelum Masehi, Auchil dalam buku Data membahas 3 soal mengenai persamaan kuadrat, namun menggunakan kuantitas geometri. Dalam buku Arithmetica, Diophantus antara 210 sampai dengan 290 juga menyelesaikan persamaan kuadrat. Matematikawan India telah menggunakan cara yang ekuivalen dengan rumus akar persamaan kuadrat. Babilonia diketahui yang pertama mengenal dan menulis tentang sistem persamaan pada sebuah batu tertulis bangsa Babilonia. Dari masa 300 sebelum Masehi termuat sebuah soal yang berkaitan dengan sistem persamaan linear. Bangsa Cina sekitar tahun 200 sebelum Masehi hingga 100 sebelum Masehi telah lebih jauh melangkah dalam menangani sistem persamaan alam teks kuno Jianshang Xuanshu yang terjemahan Inggrisnya Ninth Chapter of the Mathematical Art telah menyuguhkannya sebagai soal sistem persamaan linear, termasuk metode untuk menyelesaikannya yang dasarnya merupakan metode matriks, yaitu metode Faucher yang kini disebut metode eliminasi Gauss. Perkembangan konsep determinan muncul lebih dulu dari konsep matriks.
Ide determinan muncul pertama kali di Jepang dan di Eropa pada waktu hampir bersamaan. Tetapi Sekikawa mempublikasikan lebih dulu di Jepang pada tahun 1683 lewat buku Method of Solving the Dissimulate Problems yang memuat metode matriks. Leibniz dalam suratnya El-Hospital tahun 1683 menjelaskan penyelesaian sebuah sistem persamaan dengan menggunakan istilah resultan untuk kombinasi hasil kali koefisien dari determinan. Pada tahun 1750, Cramer lewat buku Introduction to the Analysis of Algebraic Chord memberikan aturan umum untuk aturan Cramer pada matriks NN sehingga aturan itu disebut aturan Cramer. Istilah determinan pertama kali digunakan oleh Carl Friedrich Gauss pada tahun 1777 sampai 1855 dalam Disquisition Arithmetic. Cauchy pada tahun 1789 sampai dengan 1857 merupakan pertama kali menggunakan istilah determinan dalam konteks modern. Karya-karya Cauchy hampir mewakili konsep determinan modern. Dia merintis konsep mirror dan adjoint serta hasil kali matriks. Dalam karya tahun 1841, dia menggunakan tanda dua garis vertikal untuk menunjukkan determinan. Pada tahun 1850, istilah matriks muncul dalam tulisan Schleiferter pada tahun 1814 sampai dengan 1897. Cayley yang dikenal lewat tabel Cayley menulis tentang inverse matrix. Warisan sejarah geometri pada peradaban kuno yang paling lestari pemanfaatannya hingga zaman modern adalah geometri dari Yunani kuno. Sumber dan warisan utama geometri Yunani kuno berasal dari Euclid dengan bukunya berjudul Elemen yang terdiri dari 13 buah buku. Masalah keliling, luas, dan volume bangun geometri dibahas pada buku elemen tersebut dan menjadi acuan pokok dalam pengajaran geometri di sekolah dan di universitas dalam beradab-adab. Pada buku Measurement of a Circle dibahas penurunan luas lingkaran dan yang terpenting penemuan nilai pi dengan menggunakan metode pendekatan hingga segi 96 beraturan. Archimedes menemukan nilai pi berada di antara 3/10/71 dan 3/1/7. Dari sinilah kemudian penggunaan nilai 22/7 untuk pi menjadi terkenal. Selanjutnya, perkembangan terpenting bidang geometri terjadi pada masa peradaban Islam, Arab, dan Persia, yaitu rintisan geometri non-Euclidean mengenai persamaan Al-Mahani yang merupakan solusi bagaimana membagi sebuah bola menjadi dua segmen bola dengan perbandingan volume yang diberikan. Pada abad-abad selanjutnya, studi keliling, luas, dan volume bangun geometri telah sepenuhnya dipelajari dengan bantuan analisis atau kalkulus. Salah satu penemu terpentingnya adalah penemuan integral kalkulus yang dapat menghitung luas dan volume berbagai bangun ruang. Sekian pembahasan sistem bilangan dan geometri dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.